Halo minasan konnichiwa, anime Asuni mata modote. Masih berlatarkan di masa lalu Nechan, Alto melihat semua masa lalunya yang masih belum kita ketahui saat ini. Alto diajak oleh roh hantu itu ke dalam masa lalunya supaya dia bisa menyelamatkan Nechan dari kesepian yang sangat lama. Dan kisahnya bermula di mana Nechan dan temannya sangat bahagia. Mereka dirawat oleh seorang biarawati bagaikan keluarga kandungnya. Pada awalnya, mereka selalu terlihat senang bahagia karena kakak dan adiknya tidak tahu siapa Nechan sebenarnya. Tapi tidak untuk biarawati itu, dia sudah tahu kalau Nechan adalah seorang Akuma. Melainkan dia sangat menyayangi Nechan apa adanya. Sungguh mulia hati biarawati ini ya. Namun kebahagiaan mereka tidak berjalan selamanya. Entah kenapa bisa terjadi, tanduk yang Nechan sembunyikan malah ketahuan oleh anak-anak lain. Dan pada akhirnya, Nechan dibully habis-habisan. Kakaknya yang paling tua bernama Miyaru ini langsung menolongnya. Tapi seketika dia terkejut melihat kebenaran di balik dirinya Nechan. Untung Miyaru juga memiliki hati yang suci. Walaupun sudah mengetahuinya, dia masih tetap ingin melindungi Nechan dari semua bahaya. Tak lama setelah informasi Nechan bocor, semua warga langsung demo di depan rumah mereka. Para warga tidak setuju kalau ada Akuma di kota mereka, karena pada dasarnya, ketakutan umat manusia terhadap Akuma pada saat itu lebih besar dibandingkan zaman sekarang. Ditambah lagi dengan kondisi kota yang mulai kacau karena wabah yang tidak diketahui, banyak korban yang telah berjatuhan. Dan karena itu, Nechan dituduh menjadi penyebab semua wabah tersebut. Makanya semua warga ingin menyingkirkan Nechan dari kota itu walaupun harus membunuhnya. Melihat amukan warga yang sudah menjadi-jadi, biarawati itu akhirnya keluar dan menyebutkan kalau Nechan tidak bersalah. Dia adalah anak baik dan kalian tidak boleh menyakitinya lagi. Di saat yang sama, Miyaru mengambil keputusan untuk meyakinkan Nechan sebaiknya kabur saja dan tinggalkan kami. Nanti kalau sudah membaik, kita pasti akan bertemu lagi. Nechan yang menurutinya itu langsung kabur meninggalkan mereka. Tapi di dalam pelariannya, dia mendengar para warga yang mencarinya akan membuat biarawati dan anak-anaknya membayar atas semua perbuatannya karena telah menyembunyikan seekor Akuma. Nechan pun langsung bergegas pulang, tapi tiba-tiba dia melihat semua keluarganya mati tergantung yang pastinya dia akan syok sekali melihat itu. Tak lama setelah itu para warga sampai ke dekat Nechan dan mereka mengatakan kalau biarawati dan anaknya pantas mendapat ganjaran tersebut. Nechan semakin memasuki jalan keputusasaan yang begitu dalam sampai-sampai kekuatan Akumanya keluar sendiri yang mengakibatkan seisi kota hancur lebur dibuatnya. Inilah bencana dan kejahatan yang pernah dia lakukan serta awal dari kesepiannya. Selama 200 tahun ke depan hingga berhasil disegel dalam grimoire, Nechan akan kesepian sendiri dan ditakuti karena menjadi malapetaka terdahsyat bagi umat manusia. Melihat kepedihan itu, Alto langsung menghampiri Nechan kecil dan mengatakan kalau yang dia lakukan bukanlah hal yang buruk. Semua orang pasti akan marah jika orang tersayangnya malah disakiti apalagi dibunuh. Dan Alto pun memeluk Nechan kecil, tapi entah gimana caranya, Nechan kembali ke wujud semangka super besarnya lagi. Dan semua ingatan masa kininya pun juga ikut kembali. Nechan mengatakan kalau inilah alasan dia tidak ingin orang lain tahu akan masa lalunya. Ditakutkan tidak ada lagi yang menyayanginya dan malah takut kepadanya. Namun Alto mengeluarkan kata-kata mutiara yang membuat hati Nechan luluh, yaitu tidak penting luarnya iblis ataupun malapetaka terdahsyat di bumi, tapi jika bersamamu adalah sebuah kejahatan, maka aku rela menantang kebajikan itu sendiri. Dan apabila seluruh dunia memusuhimu, maka akulah satu-satunya yang akan terus bersamamu. Mendengar kata-kata Alto, hati Nechan seakan terlepas dari semua belenggu yang mengikatnya. Dengan melakukan ritual wajib, kunci hatinya pun terbuka yang menandakan semua kekuatannya bisa dikeluarkan. Ketika itulah mereka kembali ke waktu semula dan melawan Yora kembali. Yora sedikit tersenyum melihat Alto yang berhasil melepaskan belenggu yang diberikannya. Padahal kunci tersebut adalah kunci legendaris yang tidak mudah untuk dirusak. Dan sekaranglah bagian klimaks dari pertempuran mereka karena Yora mengeluarkan makhluk ciptaannya yang lebih kuat. Sambil mengatakan kalau Nechan adalah iblis malapetaka yang kekuatannya bisa menghancurkan seluruh bumi dan isinya. Tapi Alto menentang perkataannya, walaupun iblis sekalipun, aku akan tetap bersamanya. Dan tak akan kubiarkan kau menyentuh semangka milikku, kata si Alto. Yora pun mengeluarkan kekuatannya yang sekilas seperti bola-bola listrik. Lalu Alto dan Nechan pun serius mengeluarkan kekuatannya. Karena kekuatan mereka yang sedang membara, energi bolanya Yora pun seperti tidak ada arti dan es Alto malah menghancurkan golemnya Yora. Tidak terima dengan kenyataan kalau Alto sudah lebih kuat, Yora pun semakin marah dan hampir mengeluarkan kekuatan aslinya tapi malah diganggu oleh Harry. Katanya kalau waktu mereka telah habis dan orang-orang di luar pun sudah mulai ramai, makanya kita harus bergegas pergi. Sebelum pergi, Yora mengatakan kalau kali ini dia memang kalah.
tapi dia akan kembali untuk melanjutkan pertarungan ini. Lalu arwah hantu tadi kembali untuk mengucapkan ucapan selamat tinggal dan menyuruh Alto untuk terus menjaga Nechan, karena mungkin dunia akan menjadi musuhnya kelak. Nechan pun berterima kasih kepada arwah itu yang bernama Fatima. Akhirnya kita tahu juga siapa nama dari hantu ini. Fatimah mengembalikan semuanya seperti semula, bahkan semua gedung tidak ada yang rusak sedikit pun. Keesokannya Alto sedang berlatih bersama Jessica dan Chris. Saya tidak tahu ini latihan atau penyiksaan. Yang penting Alto menyadari kalau kekuatan fisik, taktik, dan pengalamannya masih sangat kurang. Walaupun hanya bagian sihir saja, dia bisa melampaui para sempainya. Setelah latihan itu selesai, Jessica bertanya, "Untuk apa kau berlatih lagi, padahal kau sudah kuat di bagian sihir?" Dan Alto pun menjawab bahwa dia telah berjanji akan melindungi Nechan serta menjadi penyihir terkuat di dunia. Malam pun tiba, di mana mereka saling bercumbu ria. Alto yang sangat agresif membuat Nechan agak sedikit kewalahan. Dan Nechan menampaknya sudah mulai mencintai Alto sepenuhnya karena biasanya dia tidak mau memperlihatkan semangka, tapi sekarang malah berbeda. Cinta mereka sepertinya mulai mendalam sampai-sampai ingin menjadi yang terkuat walaupun dunia memusuhinya. Di paginya, Alto dan para senpai sedang melakukan rapat OSIS dengan topik pembahasan yaitu masalah yang telah dilakukan Obsidian Sensei tempo hari. Ketos berencana untuk melindungi semua murid dan familiarnya walaupun harus melawan militer dan Platinum Square sekalipun. Dan soal ujian bronze yang sempat diundur kemarin ternyata dilakukan ujian ulang, yang mana Lilia, Charol, dan Alto lulus semua, bahkan Mars pun juga lulus. Di saat mereka merayakan kelulusannya, Alto dan Nechan lagi-lagi pergi menyudut sambil nyedot-menyedot. Dan itulah akhir dari video sekaligus akhir dari cerita anime Kiso no Vermel. Mari kita tunggu season 2-nya yang entah kapan rilisnya. Saya narator dari Anime Asun pamit undur. Mite kurete hontou ni arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Mata kondo ne.